memperbarui iman dan memperkuat persekutuan. Marilah kita beribadah, membawa hidup kita sebagai pembawa terang Kristus di dunia. Jemaat Tuhan di persilakan berdiri, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 3 ayat 6. Yang terakhir di minggu hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita yang ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Coba persilakan saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kita merayakan perjumpaan kita di minggu terakhir tahun 2025 ini, kita bersama-sama beribadah di bawah tema memperbaharui iman, memperkuat persekutuan. Dan karena itu nas yang membimbing kita dalam ibadah pagi hari ini terambil dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk kehidupan yang kekal. Firman Tuhan menasihati kita untuk tetap tinggal dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Inilah panggilan kita, iman yang terus diperbaharui dan persekutuan yang saling menguatkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan seraya kita mengaku dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena sampai saat ini Tuhan tetap setia memegang tangan kami memasuki hari-hari kehidupan kami, dan saat ini kami boleh diperjumpakan di minggu terakhir di tahun 2025. Karena itu Bapa, ketika kami melihat memaknai cinta-Mu dan kesetiaan-Mu yang luar biasa itu, kami sadar bahwa sebagai manusia, sejauh apapun usaha kami mempertahankan kehendak Tuhan supaya bertakhta di setiap hati kami,
Namun ada saat di mana kami gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu pagi hari ini, sebelum jauh memasuki ibadah kami menyapa-Mu di dalam hadirat-Mu, seraya memohon Tuhan ampuni kami. Ampuni untuk setiap kesalahan yang kami buat menyakiti sesama dan menyakiti hati Tuhan. Ampuni perbuatan, kata, dan juga pikiran kami yang ternyata belum mampu menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami Bapa, biarlah dalam pengampunan anugerah-Mu meneguhkan hati kami untuk terus berjuang membuat sesuatu yang jauh lebih baik di hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah olehmu berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dalam kelahiran Yesus Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya yang menyelamatkan. Melalui Dia dosa diampuni, hidup diperbaharui, dan pengharapan diteguhkan. Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam pengharapan ketekunan dan juga di dalam doa. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya persilakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk saling bersalaman sambil mengucapkan salam damai bagi setiap kita. Meresponi berita anugerah yang datang bagi kita akan memuji Tuhan dalam Mazmur pujian. Bapak Ibu silakan mempersiapkan Mazmur 40 ayat 1, tertulis di sana sampai ayat 5, kita baca sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, saya sebut kita berdiri. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Berbahagialah orang yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Seorang penatua akan menemani kita di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat 23. Terlebih dahulu kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada minggu pagi ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman. Untuk itu kami mohon Tuhan tuntun, Tuhan sertai, supaya baik kami mendengar maupun Bapak Pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Roh bekerja dalam kehidupan kami, supaya pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat 23 dengan perikop nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih
Demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkan mereka dengan jalan, merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta mewujud nyatakan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, shalom. Kita bernapas lega oleh karena sampai dengan hari ini, di minggu terakhir di tahun 2025, kita bersama-sama masih terus dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema memperbaharui iman dan memperkuat persekutuan. Bacaan kita bersama-sama ada di dalam surat Yudas, dan sebuah surat yang dituliskan di situ dikatakan bahwa dia ditulis oleh seorang yang bernama Yudas, bukan Yudas Iskariot atau Yudas Tadeus yang merupakan bagian dari perkumpulan rasul, tetapi Yudas saudara Yakobus. Bapak Mama bisa melihat dari pasal 1 ayat 1, di sana tertulis bahwa dia adalah saudara dari Yakobus. Itu artinya bahwa dia saudara tiri daripada Yesus Kristus. Dan tidak ditampilkan dalam slide Bapak Mama. Dan bagian bacaan firman Tuhan kita, dia menuliskan berita-berita penting yang juga dituliskan di dalam Alkitab sesudah masa kebangkitan Yesus Kristus. Jadi bagian surat yang dituliskan oleh Yudas ini, dia menuliskan tentang berbagai situasi yang terjadi pasca daripada kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga ada persoalan yang dijumpai di sana. Persoalan yang dijumpai adalah sudah masa Kristus itu ada banyak hal-hal yang terjadi, mulai dari setiap pemberitaan maupun juga dari setiap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beberapa orang di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan dan perkumpulan yang ada. Apa yang berusaha Yudas sampaikan di dalam bagian surat Yudas ini? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yudas berusaha menyuarakan tentang kebenaran di atas setiap kesalahpahaman tentang kasih karunia Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca di pasal 1 ayat 3. Yudas bilang begini, bahwa ada sesuatu yang salah ketika seorang memandang kasih karunia Tuhan yang datang kepadanya. Ada sesuatu yang salah ketika seorang mendapatkan sebuah anugerah ketika mereka menjadi orang-orang yang ditebus. Dan saya kira ini juga yang kemudian mulai terdengar saat ini. Orang biasa bilang bahwa orang Kristen itu boleh melakukan dosa karena dosanya sudah ditebus oleh Tuhan. Ini pemahaman yang keliru dan pemahaman yang salah. Orang Kristen betul dan ya, amin, telah ditebus oleh Tuhan. Tetapi ada tugas selanjutnya. Tugas selanjutnya adalah bagaimana kita menghidupi setiap penebusan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang menghargai, lalu kemudian kita menjadi pribadi yang juga memaknai secara khusus tentang kasih karunia dan anugerah yang kita terima daripada Tuhan.
Karena kalau kita baca surat Paulus bilang engkau menjadi orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia ketika kita menjalani kehidupan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ini seperti seorang yang terus diberi kebaikan, terus diberi berkat, tetapi kemudian menjadi pribadi yang tidak berterima kasih dengan membangun kehidupannya menjadi sesuatu yang baik. Dari pasal 1 ayat 16 ini saya membicarakan supaya Bapak Mama tahu konteksnya mengapa kemudian bagian bacaan firman ini diberitakan kepada kita. Di bagian yang kedua Bapak Mama pasal 1 ayat 16, Yudas kemudian bilang begini, ada kehidupan yang perlu dikritisi, yaitu kehidupan yang tidak diiringi dengan ungkapan syukur, tidak dimaknai dengan ungkapan syukur. Bahkan hari ini Bapak Mama kita tidak sadar kita telah memasuki minggu paling terakhir di tahun 2025, hari minggu terakhir di tahun 2025. Kita mungkin tahu bahwa mungkin setiap minggu kita telah lewati, tapi juga ada banyak orang yang sedang berjuang untuk tetap mempertahankan kehidupan. Mereka yang sedang berjuang dengan alat-alat bantu di rumah sakit, mereka yang sedang berjuang dalam berbagai pengobatan-pengobatan yang ada, hanya supaya tahu bahwa kami masih ingin menikmati kehidupan yang baik. Yudas mengkritisi sesuatu yang salah tentang ucapan syukur yang diberikan kepada Tuhan dalam persekutuan awal mula kehidupan jemaat saat itu. Kenapa kemudian ini menjadi sesuatu yang menarik? Bapak Mama saya menuliskan dalam bagian ini Bapak Ibu, tadi mintanya supaya kita membaca tapi tidak dipersiapkan, sehingga saya membacakan bagi kita sekalian. Kenapa hal ini kemudian menjadi penting? Yudas bilang dalam setiap nasihat-nasihatnya, dia berdasarkan pada satu pernyataan, bahwa sebuah kebohongan yang diceritakan satu kali, dia akan menjadi tetaplah sebuah kebohongan. Tetapi sebuah kebohongan yang diceritakan ribuan kali akan terdengar seperti sebuah kebenaran. Sesuatu yang kita bicarakan kalau berbohong saat ini, mungkin itu terdengar akan didapati sebagai sebuah kebohongan. Tetapi sesuatu yang diceritakan berkali-kali, apalagi dilabeli dengan berbagai hal yang membuat orang percaya, orang kemudian menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Ini yang kemudian Yudas berusaha kritisi, bahwa ada sesuatu yang salah yang mungkin bagi orang itu sudah terbiasa, itu biasa, sehingga sesuatu yang biasa dilakukan secara salah kemudian berubah menjadi sesuatu yang benar. Ini yang Yudas kritisi. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, saya kira ini juga menjadi sebuah patokan yang benar, yang baik untuk kita ini. Tidak selalu sesuatu yang sering kita dengar itu menjadi sesuatu yang benar dalam pemahaman dan dalam pengertian sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tidak selalu sesuatu yang terdengar dia mungkin kelihatan indah, tetapi sebenarnya kita perlu mengecek kembali apakah benar ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita sering mendengar firman Tuhan bilang Allah itu maha kaya, maha murah, maha penyedia dan lain sebagainya. Orang kemudian akan menjadi pribadi yang tidak usah berjuang, tidak usah bekerja, toh juga nanti Allah akan selalu menyediakan bagi kita. Ini pemahaman yang salah, sekalipun terdengar seperti sebuah kebenaran, tetapi membuat orang memahami secara salah apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Allah adalah Allah yang terus bekerja dari awal sampai akhir, dari penciptaan sampai saat ini, maka manusia harus menjadi pribadi juga yang turut bekerja dalam segala sesuatu, berjuang untuk membangun kehidupan kita bersama-sama. Bapak Mama saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, jika dengan demikian Bapak Mama, maka kita juga mulai kembali melihat kehidupan kita. Apakah kemudian segala sesuatu yang kita lihat di televisi, segala sesuatu yang kita lihat di YouTube, di Facebook, mungkin sudah sering terbaca dan sudah sering terdengar, tapi apakah kemudian dia berjalan sejajar dengan apa yang kita imani atau apa yang kita yakini dalam firman Tuhan atau tidak? Salah satu contoh kecil Bapak, kadang-kadang ada yang hal kecil yang kebohongan-kebohongan yang akhirnya dirasakan sebagai sebuah kebenaran, apalagi dilabeli dengan kata orang. Kalau jemaat yang satu ingin membuat orang lain percaya, mereka selalu bilang, menurut Bapak Pendeta ini begini. Yang penting sebut pendeta pun nama, maka pasti yang lain akan percaya. Kadang-kadang juga kami pendeta, kami majelis jemaat
Untuk meneguhkan satu kitab aspirasi pribadi, kita selalu bilang jemaat bilang, jemaat bilang pendeta begini-begini. Soalnya kalau itu jemaat yang mana, tapi selalu ambil sesuatu yang pukul rata saja, anggaplah semua. Jadi Bapak kalau di dalam diskusi-diskusi kita selalu dengar jemaat bilang, coba tanya itu jemaat yang mana. Jangan sampai itu pendapat pribadi, tetapi buat segala sesuatu sebagai sesuatu yang benar dengan mencantumkan posisi atau orang-orang tertentu di sana. Ingat bahwa kita punya akal budi untuk memfilter segala sesuatu yang ada. Saya kira itu Bapak bangunan dasar daripada pemahaman kita untuk melihat surat Yudas ini secara keseluruhan. Bagaimana kita membawa pesan-pesan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita bersama-sama. Hal yang pertama saya mulai dari ayat yang ke-20 dalam bagian bacaan firman Tuhan ini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, kata penting di sana, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Artinya bahwa sepanjang Tuhan memberi kesempatan kepada kita, sampai Tuhan bawa di minggu yang terakhir di tahun 2025 ini, Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus membangun kehidupan kita semakin menjadi pribadi yang baik. Dia harus menjadi pribadi yang semakin terus menjadi berkat dan semakin juga menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia ingin bahwa Yudas bilang selain membangun sesuatu yang baik terus menerus sampai dengan hari ini, tetapi juga telinga kita dipakai untuk memfilter, mata kita juga dipakai untuk memfilter segala sesuatu yang datang kepada kita. Apapun itu, mau berita, suara, dan lain sebagainya, yang terdengar, yang terbaca, terlihat oleh mata, hendaklah menjadi orang-orang yang memfilter dalam kasih dan cara Tuhan sendiri. Menyaring segala sesuatu yang baik supaya Dia mampu membangun kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa menyaring sesuatu yang baik bagi kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mulai bukan saja dibangun, tetapi jatuh bangun, akhirnya tidak bertumbuh menjadi pribadi yang benar. Tetapi kalau kemudian kita mampu menyaring sesuatu yang baik, mau negatif sekalipun, tapi kita bilang kita saring sesuatu yang baik supaya membuat pertumbuhan iman kita menjadi baik, maka saya percaya bahwa apapun yang terdengar dan terlihat, selalu akan ada sesuatu yang kita pelajari dari sana. Selalu ada sesuatu yang akan kita dapatkan untuk kita maknai secara baik di dalam kehidupan kita. Kan kita sudah banyak membaca renungan, banyak membaca kitab. Tuhan tidak pernah memberikan kita jalan yang penuh kenyamanan. Justru Tuhan membiarkan kita berjalan, menyusuri jalan yang dipenuhi dengan duri dan batu kerikil. Supaya apa Bapak? Supaya kita belajar bahwa dalam sakit sekalipun pribadi kita masih bisa bertumbuh. Yang penting adalah usaha kita untuk membangun dengan menyaring segala sesuatu yang datang kepada kita, supaya yang masuk dalam ingatan kita, supaya segala sesuatu yang masuk di dalam hati kita adalah segala sesuatu yang bersifat positif. Hal yang kedua Bapak Mama, di sana juga dikatakan bahwa bukan saja membangun, tetapi juga memelihara iman kita dalam berbagai situasi yang ada. Bangun rumah itu gampang Bapak Ibu, gampang. Bangun sesuatu itu gampang, tetapi untuk mempertahankan dia menjadi sesuatu yang kokoh untuk bertahun-tahun, ini yang sulit. Kalau mau bangun pagar saja tinggal campur semen, taruh batako di sana, taruh tiang. Tapi apakah kemudian dia menjadi sesuatu yang kokoh, dia menjadi sesuatu yang kuat dan bertahan? Pasti ini yang perlu kita tanya. Tapi kalau kemudian dia harus dibangun untuk beberapa waktu yang lama supaya pemeliharaannya terjaga, maka kita sudah harus pikirkan, kira-kira selain batako dan semen, selain pasir, kita butuh apa lagi? Perlukah kita beton untuk menguatkan bangunan itu? Perlukah kita fondasi yang kuat untuk bisa pagar itu bisa berdiri dengan baik? Memelihara itu menjadi proses yang sulit. Tetapi Yudas bilang bahwa mari kita bersama-sama belajar membangun sebuah persekutuan, tetapi juga belajar untuk pelihara kasih persaudaraan yang ada di jemaat, dalam persekutuan, maupun juga di tengah-tengah keluarga. Yang ketiga Bapak Mama, pesan firman Tuhan kita pagi hari ini, dia mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang bilang kalau omong karena buat begitu.
bahasa kerennya berintegritas, menjadi pribadi-pribadi yang memahami secara baik apa yang Tuhan kehendaki, lalu kemudian mengucapkannya sebagai sebuah kesaksian, tetapi juga melakukannya sebagai bagian daripada wujud nyata tindakan iman, aksi iman kita di hadapan Tuhan. Hendaklah Bapak Mama, kita menjadi pribadi-pribadi juga yang terus membawa nama Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan sebagai orang percaya. Orang akan melihat kita, melihat Tuhan lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kemudian kita gagal menjadi orang-orang yang beriman, mungkin kita menjadi orang Kristen sejak lalu, tetapi kalah dalam aksi nyata kita, maka orang tidak pernah mengenal Kristus di dalam kehidupan kita bersama-sama. Orang harusnya mampu melihat kita dan juga melihat Tuhan dalam segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan Bapak Mama, hal terakhir dalam bagian firman ini, kedua dari terakhir, dari ayat 22. Dari ayat 22 kita belajar bersama-sama bahwa mari jadikan kehidupan kita sebagai jalan, sebagai duta, sebagai agen untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi sesama kita. Biarkan orang lain merasakan mereka dipelihara oleh Tuhan dengan setiap kehadiran kita masing-masing. Biarkan pemeliharaan dan kebaikan Tuhan dikenal oleh orang lain justru dalam setiap perkataan dan perbuatan yang keluar dari perbendaharaan kehidupan kita masing-masing. Dan yang terakhir sekali Bapak Mama, kita juga belajar dari sini bahwa Yudas ini mengajarkan sesuatu yang sederhana tetapi menjadi sangat penting tentang ucapan syukur. Saya menuliskan di sini, dia bilang begini, ucapan syukur itu bukan tentang memiliki sesuatu dengan banyak, tetapi mampu melihat segala sesuatu lebih baik daripada sebelum. Ucapan syukur itu bukan tentang seberapa besar, seberapa banyak yang kita terima sepanjang tahun 2025 ini, tetapi tentang bagaimana kita melihat kacamata yang kita pakai untuk melihat setiap berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan izinkan kita alami hingga saat ini. Bapak Mama, kalau saya kasih uang 5.000 kepada seorang anak kecil, misalnya kepada seorang kakak Iga, kakak seorang remaja, saya kalau kasih uang di kakak Iga 5.000, tentu Iga akan merasa bahwa terima kasih karena saya dapat uang ini. Ya. Tapi kalau saya mungkin anggota dewan atau mungkin pejabat-pejabat tinggi kasih 5.000, menurut Bapak Mama Iga akan mengucap syukur atau tidak? Atau ada balik belakang omong minum uang. Waktu gaji tinggi-tinggi maka sebentar uang hanya 5.000. Tapi kalau pendek dan gaji biasa bilang bahwa itu hidup dari persembahan, tidak dari sorban. Tapi kalau orang-orang besar kasih kita 5.000 kan kita bilang ini waktu jalan sepatu mengkilat sampai di langit, tapi kasih ketong hanya 5.000. Ini bukan persoalan terima berapa banyak, tapi cara kita melihat sesuatu berkat, cara kita memahami berkat Tuhan itu yang berbeda. Kadang-kadang kita menerima berkat yang sama dengan orang lain, tetapi dengan syukur yang berbeda satu dengan yang lain. Yudas bilang begini, untuk memperbaharui iman kita, untuk memperkokoh persekutuan kita, hendaklah juga dilandasi dengan ungkapan syukur, ucapan syukur yang diletakkan secara benar di dalam iman dan pemahaman yang benar akan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Selamat mengakhiri minggu terakhir di tahun 2025. Tolong salam buat om-om, opa-opa, mama-mama, tante-tante, teo-teo yang ada di rumah. Mungkin tadi malam tidur sudah bagus sehingga ini pagi sudah bisa bangun. Salam bilang ke Ani sudah ada di minggu terakhir, dan di minggu terakhir lain baru sudah datang gereja. Sampaikan salam. Nanti tanggal 4 di bulan depan itu minggu pertama. Yang sampai tanggal 1 sudah datang gereja lagi, tanggal 4 sudah datang gereja lagi. Tahun ini hidup di ucapan syukur ini model seperti apa yang sedang kita bangun di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Saat teduh bagi kita sekali.
Kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Karena itu saya mohon mohon maaf saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan mati, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan persembahan syukur pada petugas akan memandu kita dengan masing-masing. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, marilah dengan hati yang penuh syukur atas kasih Allah yang begitu luar biasa, yang telah lebih dahulu memberikan segalanya bagi kita. Mari kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Kitab Mazmur 50 ayat 14 yang berbunyi demikian, persembahkanlah kurban syukur kepada Allah dan bayarlah nasabmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menghadap Tuhan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah Anak Yesus Kristus, terima kasih atas setiap berkat-berkat dan anugerah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Menyebarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan tiba-tiba kami telah berikan sedikit dari persembahan kami. Walaupun sedikit yang kami berikan Tuhan, mari yang Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan kami, terkhususnya bagi unit Etrata Ormas. Tangan-tangan yang memberikan persembahan ini juga Tuhan memberkati. Inilah doa dan persembahan kami ya Bapa, mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Kami doa datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita menyanyikan kita Mazmur 80 ayat 1 dan seterusnya. Mari bawa persembahan. Kita
Bapak mau saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan karena setiap cinta-Mu yang terus menguatkan kami, menghibur, meneguhkan kami dalam setiap suka dan duka sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini kami semua boleh dibawa Tuhan memasuki hari Minggu terakhir di tahun 2025. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan cukup panjang yang boleh kami alami bersama-sama. Beberapa hari ke depan kami bersama-sama akan menutup seluruh rangkaian cerita hidup kami di tahun 2025, seraya mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru, hari pertama di dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami mengucap syukur oleh karena kami melihat bahwa jika sampai dengan saat ini Tuhan masih membiarkan kami menikmati kehidupan ini, maka panjang kehidupan kami di masa yang akan datang, walaupun masih menjadi misteri bagi kami, tetapi tangan Tuhan dan kesetiaan Tuhan akan selalu menolong, menopang, dan memberkati kami semua. Bersama-sama dengan 156 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini di hadapan Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur kami sebagai orang-orang yang terus dipelihara oleh Tuhan. Bersama-sama kami ingin bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan dan juga memberkati kami. Izinkan kami untuk terus menjaga persekutuan kami di dalam Tuhan, baik sebagai pribadi maupun juga sebagai satu keluarga, baik dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, maupun juga dalam setiap aktivitas kami lainnya yang Tuhan juga izinkan kami lakukan. Bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu dan jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami ingin berdoa kiranya Tuhan terus meneguhkan persekutuan iman kami, supaya kami menjadi jemaat yang saling melengkapi. Kami juga menjadi jemaat yang senantiasa berbagi berkat dalam keteladanan maupun juga membangun kehidupan kebersamaan kami dalam takut akan Tuhan. Izinkan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengucap syukur, melihat makna ucapan syukur secara benar sesuai terang firman Tuhan, supaya kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang terus bersungut-sungut untuk setiap keadaan dan situasi yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, biarlah perjalanan kami selanjutnya Tuhan terus memberkati kami. Biarlah firman Tuhan yang mulai kami baca juga kami bagikan bersama-sama dengan setiap keluarga-keluarga kami dalam setiap kehidupan yang kami lakukan. Hari ini bersama-sama kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Sebagai anak-anak kami berdoa bagi orang tua kami masing-masing. Mereka yang mungkin saat ini ada di sekitar kami, maupun juga mereka yang sedang merantau mencari rezeki bagi keluarga mereka. Mereka yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan kiranya memberkati mereka, sehingga kelak nanti sesuai dengan waktu mereka juga boleh berjumpa bersama keluarga. Berkati keluarga kami, orang tua kami, mereka yang saat ini masih ada dalam masa karya dan kerja mereka. Mereka yang bekerja sebagai aparatur sipil negara maupun juga pegawai swasta. Mereka yang saat ini bekerja sebagai orang-orang yang membuka usaha di kios, bengkel, maupun juga mereka yang berdagang dan juga mereka yang bekerja sebagai petani. Mereka juga yang mengerjakan segala aktivitas lainnya, anggota TNI maupun juga anggota Polri. Mereka yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka yang Tuhan izinkan mereka lakukan. Kiranya Bapa berkat Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Demikian juga dengan Bapak Mama, Opa Oma kami yang telah memasuki masa purna bakti. Bapa terus memberkati mereka. Satu-satunya pengharapan dalam kehidupan mereka ketika anak, cucu, menantu tidak selalu ada di sekitar mereka adalah ketika mereka hidup dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Pemelihara hidup mereka. Berkati masa tua mereka, Opa dan Oma kami yang telah lanjut usia. Berkati mereka juga sebagaimana Tuhan memberi kekuatan dan juga memberikan keteguhan hati kepada kami.
Demikian juga untuk setiap hamba-hamba kasih kami, mereka yang boleh mempersiapkan gedung ibadah ini, kedua orang poster, organis, pemandu, slide, song leader, dan majelis jemaat yang bertugas. Tuhan kiranya memenuhi dan menyempurnakan setiap pelayanan yang kami angkat di hadapan Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah dalam segala pergumulan, bencana alam, dalam setiap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan tidak tutup mata dengan keadaan kami, tetapi kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, karena kami semua boleh tetap selalu ingat dan mendoakan bangsa ini, bersama dengan semua pemimpin-pemimpin kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan berkati kami semua. Demikian juga kami berdoa bagi gereja Masehi Ciledug Timur. Ketika hari ini semua pelayan-pelayanmu melayani jemaat Tuhan, berkati dan sempurnakan pelayanan kami. Berkati juga dengan semua jemaat-jemaat yang beribadah pagi hari ini. Bahkan ketika kami semua berpisah dari sini, Tuhan tuntun kami dalam perjalanan pulang. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Biarlah kami juga menjadi berkat tersendiri bagi keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Kami berdoa sebagai orang tua bagi anak-anak kami, mereka yang masih kecil, masih dalam masa pertumbuhan, mereka yang saat ini ada dalam usia pendidikan mereka, bahkan mereka yang telah merantau karena pekerjaan dan pendidikan. Tuhan, di mana saja mereka berada, berkati pertumbuhan mereka, berkati kerja dan pendidikan mereka, berkati setiap kehidupan anak-anak kami, supaya kelak Bapa, mereka dapat menggantikan kami sebagai orang tua menjadi pribadi yang berkenan di hadapan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam kondisi sakit. Kami satu hati berdoa bagi Ibu T.C.I.A. Anis yang semalam boleh dirawat di rumah sakit sampai dengan saat ini hamba masih ada dalam proses pemulihan. Demikian juga henti-hentinya kami berdoa bagi Bapak Pacen Mumito maupun juga bagi pemulihan Mama Susan dan juga Bapak Salmida bersama keluarga. Tuhan terus menjaga keluar masuk mereka. Tuhan juga memberkati setiap upaya keluarga untuk merawat, mendampingi hamba-hamba, sehingga kelak mereka juga dapat dipulihkan dan berkumpul bersama-sama dengan kami, beribadah, menaikkan pujian kami, dan berdoa bersama-sama. Ini doa ini permohonan kami Bapa, seluruh kehidupan kami, ungkapan syukur kami, kebahagiaan kami yang kami bawa dalam setiap hati kami dalam doa ini. Tuhan dengarkan dan jawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan akhirnya Bapa, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang sedang kami gumulkan, segala sesuatu yang kami syukuri, kami mau satukan niat hati kami dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama pergi dengan iman yang telah diperbaharui. Biarlah kasih Kristus meneguhkan langkah kita bersama-sama, menguatkan persekutuan kita, dan memampukan kita untuk menjadi saksinya di mana saja dan kapan pun. Mari kita bersama-sama berdiri, kita pujikan YKB 129, baiknya yang pertama. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepadanya, dan biarlah berkat-berkatnya menyertai.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 156 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Kembali satu dua bagi kita sekarang. Bapak Ibu, kita mendengarkan warta yang Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Kali ini kami juga bersama warta pelayanan di hari ini, untuk tanggal 28 Desember tahun 2025. Kami ingin terus menyapa dalam salam hangat kasih Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita semua sejak hari-hari kemarin hingga hari ini. Selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan dan juga jemaat tamu yang hadir dan berbakti bersama-sama dengan kami. Semoga sukacita Natal terus memanggil kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa memperbaharui kehidupan kita hari ini dan hari selanjutnya. Jemaat Tuhan sekalian, kami juga ingin menyampaikan selamat berbahagia bagi semua jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita yang tidak dapat kami rincikan satu persatu, tetapi sejak hari kemarin hari ini mengalami yang Tuhan Yesus memperlengkapi setiap sukacita yang dialami oleh Papa Mama semua. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Marcial Deva ASSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Doa kami Tuhan menyertai Bapak dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan. Ibadah di Minggu tanggal 4 Januari tahun 2026 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcial Deva ASSI. Kita menyimak bersama laporan keuangan sejak tanggal 21 hingga tanggal 27 Desember tahun 2025. Tanggal 21 Desember penerimaan sebesar Rp4.109.500, pengeluaran Rp165.000. Senin tanggal 22 Desember, ibadah persiapan perjamuan kudus Rp733.000, pengeluaran Rp360.000. Selasa tanggal 23 Desember, perjamuan kudus penerimaan Rp3.521.000, pengeluaran Rp500.000. Rabu tanggal 24 Desember tahun 2025, penerimaan ibadah malam Natal sebesar Rp657.000, pengeluaran tidak ada. Kamis tanggal 25 Desember tahun 2025, penerimaan ada dua, yaitu yang pertama ibadah Natal masa perpuluhan Rp1.550.000 dan doa malam Natal di keluarga Rp558.000. Jumat tanggal 26 Desember tahun 2025, penerimaan sebesar Rp1.087.000. Sabtu tanggal 27 Desember, syukur Natal Yosuki Rp250.000. Dan untuk itu, sejak tanggal 21 Desember hingga tanggal 27 Desember, total seluruh penerimaan sebesar Rp12.852.500. Sekali lagi, Rp12.852.500 dan pengeluaran sebesar Rp2.026.000. Rp2.026.000. Warta lain-lain, jumlah jiwa yang hadir di hari ini laki-laki 50 dan perempuan 106, sehingga total jiwa yang hadir di hari ini sebesar sejumlah 156 orang. Berikut Bapak kami ingatkan kembali tentang jadwal yang ada di rayon kita masing-masing untuk kita terus mengingatnya
Karena kami sudah bagikan jadwal itu, namun terkadang papa mama masih melupakannya. Dan untuk itu, tanggal 29 Desember tahun 2025, Natal Rayon Getsemani, Pelita, Eklesia, Evata, Talita, dan Golgota. Sampaikan kepada ke-6 rayon ini dengan jemaat Tuhan yang hadir bahwa kita akan berkumpul di rayon masing-masing tepat jam 7 malam. Dan pelayanan sebentar ini yaitu Minggu tanggal 28 Desember tahun 2025 ada 3, yaitu yang pertama ada 2, jam 3 ibadah Natal UPP Bar dan jam 7 ibadah Natal UPP Bermuda. Dan yang berikut lagi yaitu tanggal 30 Desember tahun 2025 pukul 19 atau jam 7 itu ibadah Natal Rayon Galilea, Kalvari, Kasih, Bethesda, Immanuel, dan lain-lain. Hari Rabu tanggal 31 Desember tahun 2025 ada 2 pelayanan. Yang pertama, jam 7 itu ibadah tutup tahun dan jam 11 itu ibadah tutup tahun keluarga. Yang berikut lagi Papa Mama Kamis tanggal 1 Januari 2026 jam 8 pagi ibadah tahun baru. Demikianlah waktu pelayanan hari ini. Atas perhatian dari Bapak Mama semua diucapkan terima kasih banyak. Salam untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita mengakhiri perjumpaan kita. Saya ingin kita berdiri sambil salaman. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait pertama, Seringat Berserta.